dalam demokrasi tidak boleh ada rasa takut. Bila dalam demokrasi ada rasa takut, ada yang salah dalam demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa yang menyiapkan acara ini. Yang saya hormati Rektor UNM sekaligus Dewan Pembina DPP IKUNM, Profesor Dr. Insinyur Hussein Sam. Yang saya hormati Ketua DPP IKUNM, Profesor Dr. Haji Abdul Muhammad Nurdin Halid. Beliau tadi sambutannya sudah melampaui sambutan, sudah menjadi gagasan perubahan. Kita beri tepuk tangan Pak Nurdin. Juga Pak yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir bersama di sini, ada Pak Ilham, saya lihat juga tadi Pak Ibnu Munzir hadir bersama kita di sini. Kemudian para guru besar, para anggota Senat, dan semua tamu-tamu kehormatan yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu, selain para panelis kita yang luar biasa datang khusus kembali ke Makassar, ada yang pulang ke Makassar, ada yang khusus datang. Beri tepuk tangan buat para panelis kita. Saya merasa senang sekali, alhamdulillah bisa kembali. Dan kalau pulang ke Makassar ini memang unik. Kali ini seperti dibilang tadi, ini pertama kali sesudah berstatus ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Dan saya datang mengajak yang asal dari Makassar, dan ajak promotor juga nih, kemudian Bang Tamsil Lindrung ikut bersama kita di sini. Kemudian Ustadz Zaitun Rasmin, dan saya baru tahu ternyata Pak Said Didu itu promotor rektor. Sekarang dia menjadi promotor di Capres kan, ikut Capres. Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi ide, berbagi gagasan. Mungkin kita akan banyak bertukar pikiran, tapi izinkan kami menyampaikan beberapa pokok pikiran utama saja yang mungkin nanti akan jadi bahan percakapan lebih jauh. Perjalanan bangsa kita ke depan adalah sebuah rangkaian peristiwa demi peristiwa, dan peristiwa ini kemudian membentuk apa yang sekarang kita miliki. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah gagasan. Dan gagasan itu muncul di pertengahan abad 19, yang kemudian pada tahun 1928 dia memanifestasi menjadi sebuah satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Kita menjadi satu bangsa, dan ini ditandai dengan menyepakati satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adanya satu bahasa persatuan itu membuat kita dimanapun tak perlu penterjemah. Dalam situasi konflik antar kelompok pun, antar suku, antar etnis pun, ketika melakukan negosiasi tak perlu penterjemah. Di DPR tidak perlu penterjemah. Keputusan pemerintah tidak perlu penterjemah. Ini tidak boleh dianggap enteng. Sekarang antar suku, etnis, suku bangsa berjumpa tanpa penterjemah. Hari ini dianggap normal, tapi ketika 1928 itu sesuatu yang baru. Bahkan di Jakarta di tahun 30-an itu ada kursus-kursus bahasa Indonesia, seperti Sultan Takdir dan generasinya itu mengadakan kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana menjadi Indonesia ditandai dengan bisa bicara bahasa Indonesia. Ini adalah satu yang pertama, menjadi satu bangsa. 17 tahun kemudian kita mendapatkan satu yang kedua, satu negara. Resmi menjadi sebuah negara setelah kita merdeka. Tapi ini kita lewati dengan pancaroba, termasuk pada masa itu kita menjadi federasi yang kemudian pada tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua, 17 Agustus 1950. Kenapa? Karena kemudian kita tetapkan sebagai negara kesatuan lewat mosi integral Natsir pada waktu itu, bulan April tahun 50. Dan kemudian kita menjadi satu negara kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, itu titik nolnya tahun 50. Nah, tahun 57 ada fase baru. Kenapa? Kita sudah satu negara, tapi baru satu tanah, belum satu air. Laut Jawa
adalah wilayah internasional, laut internasional. Laut Arafura, laut internasional. Selat Sulawesi itu kawasan internasional. Seluruh wilayah di dalam kita masih wilayah internasional, bukan air Indonesia. Tanah Indonesia sudah, tapi air Indonesia belum. Lalu ada deklarasi Juanda 57 yang menyatakan kita menjadi satu wawasan Nusantara, tapi prosesnya panjang. Baru 25 tahun kemudian diakui oleh UNCLOS, perjuangan Muchtar Kusuma-Atmaja dan kawan-kawan, sehingga kita menjadi satu tanah air. Nah, ini menjadi satu tanah air ini posisi kita sekarang. Tetapi hari ini kita masih ada satu lagi yang belum tercapai. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori, satu kesatuan, tapi belum satu kemakmuran. Ketimpangan masih menjadi gambaran hari ini. Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar teritori, ketimpangan antara kota desa, ketimpangan itu PR yang harus diselesaikan. Dan bila ketimpangan ini dibiarkan, maka ketimpangan ini akan menjadi faktor yang menyulitkan kita menjaga suasana bersatu di Republik ini. Suasana bersatu itu dipengaruhi sangat oleh faktor ketimpangan. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat peristiwa balkanisasi tahun 90-an. Yugoslavia menjadi 8 negara. Kita melihat konflik etnik, konflik antar suku, antar etnik itu di ujung. Tapi selama beberapa dekade terjadi disparitas yang luar biasa antara Serbia, Makedonia, Bosnia, Herzegovina. Itu semua ketimpangannya luar biasa. Tapi didiamkan. Di ujung pemantiknya adalah konflik etnik. Itu sama seperti mengeringkan hutan. Mengeringkan hutan tinggal menunggu satu orang meninggalkan puntung rokok, hutannya terbakar. Tapi bila hutan itu basah, puntung rokok pun tak akan bisa membakar hutan itu. Karena itulah PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga keutuhan ini dengan mengubah orientasinya. Bila orientasi kemarin itu pada pertumbuhan yang luar biasa, maka kami melihat ke depan kita harus mengedepankan justru faktor keadilan di dalam pembangunan ini. Keadilan antar wilayah, antar tempat. Saya ingin tunjukkan gapnya. Kalau boleh dipasang slide 8 aja langsung. Di sini akan terlihat bagaimana ketimpangan itu terjadi. Tentang ketimpangan. Sumber daya manusia, indeks ESDM-nya antara Jawa dengan luar Jawa itu gapnya 10 tahun. Jawa dibandingkan Sulawesi, Kalimantan, angka indeks pembangunan manusia di Jawa tahun 2013 itu angkanya 69. Tahun 2022 di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua tahun 2022 69. Bukan selisih angkanya saja, tapi tahunnya, gapnya 10 tahun. Ini PR yang harus kita selesaikan sama-sama. Nah, bagaimana dengan demokrasi kita? Ini PR juga tersendiri. Coba kembali ke slide yang paling atas. Di dalam konteks ini kita sudah kembali lagi naik lagi. Sesudah kita menjalani proses menuju satu Indonesia menjadi visi kami, sekarang kita lihat kita sudah 25 tahun Indonesia menjalani reformasi. Ketika slide berikutnya, ketika tahun 98 kita menyaksikan adanya harapan untuk memberantas nepotisme, memberantas kolusi, memberantas korupsi. Itulah semangat yang luar biasa. Dan tahun ini bahkan ungkapan pun menggunakan istilah Wakanda, Konoha. Jadi untuk mengungkapkan kritik kita menggunakan asosiasi-asosiasi yang lain. Ini menggambarkan adanya kemunduran dan angka statistiknya menunjukkan itu. Coba kita lihat angka statistiknya. Next slide. Indeks demokrasi kita turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Indeks kebebasan pers kita turun. Angka-angka ini semua adalah ukuran objektif
statistik. Tapi yang tidak kalah penting, rasa yang di masyarakat. Demokrasi itu pilarnya trust. Non-demokrasi pilarnya rasa takut. Dalam demokrasi tidak boleh ada rasa takut. Bila dalam demokrasi ada rasa takut, ada yang salah dalam demokrasi kita. Karena pilarnya itu trust. Rejim non-demokrasi pakai penopangnya rasa takut. Begitu rasa takut itu tererosi, maka rejim non-demokrasi bertumbangan. Saksikan, rejim-rejim ditopang dengan rasa takut. Ketika rakyat tidak lagi memiliki rasa takut, rejim itu bertumbangan. Selesai, dimanapun juga. Karena dia ditopang dengan fear, rasa takut. Tapi kalau demokrasi, dia ditopang dengan trust, dengan kepercayaan. Dan itu artinya apa? Membangun institusi. Membangun institusi itu dari mulai perundang-undangan, regulasi, di mana institusi itu membentuk perilaku. Dan orang-orang yang di dalamnya mentaati institusi yang disepakati. Kesepakatan tentang demokrasi dan prosesnya dihormati. Dan rakyat kemudian mempercayai pada sistem karena aturan main dilaksanakan, aturan main dijunjung tinggi. Tapi ketika aturan main mulai diotak-atik, aturan main mulai diubah-ubah, bahkan aturan main diubah sesuai dengan kepentingannya, maka pelan-pelan rakyat akan mengalami penurunan kepercayaan pada sistem. Pasti. Dan kemudian mengalami erosi demokrasi itu. Kenapa? Trustnya turun. Bapak sekalian, kalau kita ingat-ingat 2019 ada pemilu dan pilpres, 2014 ada pemilu dan pilpres, 2009 juga begitu, 2004 begitu, tahun 99 juga begitu. Ingatkah Bapak Ibu sekalian, menjelang pemilu ada keramaian soal netralitas, ada keramaian tentang kekhawatiran kecurangan. Baru kali ini menjelang pemilu kita semua memikirkan soal netralitas dan memikirkan tentang kecurangan. Artinya apa? Artinya ada bibit di sini semua. Bibit ketidakpercayaan kepada institusi. Kenapa itu muncul? Karena kita menyaksikan praktek-praktek yang terjadi. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka yang menjadi agenda kita satu di bidang ekonomi, kita berbicara tentang mengubah dari yang eksklusif menjadi inklusif. Coba ditunjukkan slide berikutnya. Ini slide berikutnya aja supaya lebih singkat. Jadi kita akan mengalami kesulitan karena ada contoh di sini. Mengapa sebuah negara bisa gagal? Karena negara ada yang eksklusif, inklusif, ada yang ekstraktif. Institusi ekonominya, kalau inklusif, akses luas ke perekonomian. Kalau ekstraktif, konsentrasi ekonomi di elit. Kemudian playing field-nya setara. Kalau yang ekstraktif, pasarnya menguntungkan elit. Akses pendidikan dan sumber daya itu setara. Kalau ekstraktif, terbatasnya akses pada pendidikan dan sumber daya. Kemudian dukungan inovasi dan eksklusif ada, tapi ekstraktif minim. Bahkan dalam ekonomi yang inklusif ada perlindungan haki, tapi kemudian pada saat ekstraktif minim perlindungan haki. Ini dalam institusi ekonomi. Institusi politik begitu. Ada struktur yang demokratis, kalau di sini ada struktur yang oligarkis. Ada partisipasi politik yang luas, ada partisipasi politik yang terbatas. Kemudian ada perlindungan atas hak kebebasan, yang ekstraktif adalah justru pemberangusan atas hak kebebasan. Dan ketika di sini ada rule of law yang transparan, di sini sistem yang korup. Dan pemimpin akuntabel menjadi pemimpin yang tanpa akuntabilitas. Ini contoh negara yang gagal, bisa gagal karena itu. Kita lihat kemudian slide berikutnya. Apa yang kemudian terjadi? Kita akan berencana bicara perubahan, kita ingin menggeser dari institusi yang ekstraktif menjadi institusi yang inklusif. Pemerintah sebagai penguasa bergeser menjadi pemerintah sebagai pelindung, dan pendekatan top down diubah menjadi pendekatan yang kolaboratif, yang setara dan memberikan kepastian. Jadi ini adalah ide-ide umum yang hendak kita sama-sama bawa ketika bicara perubahan. Next slide. Dengan ini maka agenda pemulihan demokrasi kami melihat ada 3 komponen. Pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi.
Yang kedua, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dimulai dengan komitmen yang paling puncak untuk tidak mencampur adukkan antara benar dan salah, antara korup dan tidak korup di dalam seluruh pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menjamin kebebasan berekspresi, yang kemudian diantaranya ada ini semua. Dan ini semua Bapak sekalian adalah contoh 3 agenda tentang perubahan terkait dengan demokrasi yang ingin kita kerjakan bersama. Ini sebenarnya gambaran umum, insya Allah kita bisa diskusikan sama-sama. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.